Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dari absen dulu. Yang pertama Aditya Pratama. Aditya Sapira. Ahmad Rafi. Aulia. Sertahan. Berapa? Dari Denida. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan baru, Ibu mau tanya-tanya dulu seputar pembelajaran kemarin. Kemarin kita belajar apa aja? Modal berpisah. Coba jelaskan apa itu gagal berpisah. Siapa yang mau? Gambar yang mau Ibu tunjuk. Gagal berpisah adalah kedua dalam satu perusahaan atau lebih untuk bergerak yang bergerak pada proses adaptasi. Selanjutnya itu ada apa? Coba jelaskan apa itu pautan atau tautan. Coba. Yaitu hereditas pada manusia. Dari orang tua itu meliputi apa aja? Yang pertama, kedua, kemarin kita sudah belajar kalau kromosom pada manusia itu jumlahnya berapa? Terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan sepasang kromosom gonosom. Simbol pada kromosom kelamin laki-laki apa? Kalau untuk perempuan sekarang kita akan belajar bagaimana penentuan jenis kelamin pada anak. Untuk penentuan jenis kelamin pada anak, yang pertama, jika sperma membawa kromosom X, sperma berarti dari siapa? Laki-laki. Membuahi ovum yang membawa kromosom X, maka nanti anaknya akan lahir apa? Perempuan. Kenapa? Karena X. Sebaliknya kalau sperma membawa kromosom Y membuahi ovum yang membawa kromosom X, maka nanti anaknya akan lahir paham? Ditulis. Oke, lanjut kita ke penyakit. Ternyata penyakit menurun yang diturunkan dari orang tua itu ada yang terpaut pada kromosom autosom, ada juga yang terpaut pada kromosom lanjut. Penyakit menurun itu bisa terpaut pada kromosom autosom, bisa juga terpaut pada kromosom gonosom. Yang pertama yang terpaut pada kromosom autosom. Nah, yang terpaut pada kromosom autosom bisa dibawa oleh gen dominan, bisa juga dibawa oleh gen resesif. Contoh yang dibawa gen dominan itu ada polidaktil, sama brachydactyl. Contoh penyakit yang dibawa oleh gen resesif
Polidaktil itu yang memiliki kelebihan jari. Jadi jarinya lebih dari 5. Itu namanya penyakit itu polidaktil. Kalau kurang Warna pada kulitnya. putih. Ya, karena dia memiliki bibir warna. Oke, langsung ke contoh. Contoh yang pertama, kalian cari dulu susunan genotiknya. Ingat, kalau Brachydactyl itu dibawa oleh gen. Kita cari genotipnya dulu. B besar berarti apa? Nah, sifatnya B besar. Gimana sifatnya? Brachydactyl. B besar, B kecil. Apa? Kenapa? Anak yang dominan. Maka kalau ada fenomena meskipun satu sifatnya akan berbeda. Kalau B kecil. Coba sekarang ibu kalian yang mengerjakan. Jika laki-laki Brachydactyl heterozigot menikah dengan perempuan normal, maka kemungkinan anaknya gimana? Maksudnya ke depan. Ya, aja. Ya. Cari P1-nya apa? Cari P1, kita cari dulu P1-nya. Laki-laki Brachydactyl hetero. Berarti itu kan ada. Berapa akan ada 2? Nah, kalau dipresentasikan dalam 100 berarti berapa persen? 50%. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika laki-laki Brachydactyl menikah dengan perempuan normal, anaknya apa? Brachydactyl normal. Jadi berbanding 50%. Contoh untuk yang terpaut pada resesi. Contohnya apa? Albino. Seorang laki-laki. Coba sekarang yang kedua, contoh kedua. Ada hasil seorang laki-laki albino homozigot menikah dengan perempuan. Kita cari dulu genotipnya. A besar apa? Albino. Lihat, kalau albino itu kan dibawa oleh gen resesi. Berarti A besar? A besar, A kecil? Kalau sifatnya di bawah resesi itu, kedua-dua gennya harus kecil atau resesi. Kalau ada A besar, A kecil, dia itu normal. Normal, tapi membawa gen albino. Dia itu normal, tapi karena orang tuanya albino, dia membawa gen albino yang bisa saja suatu saat diturunkan ke anaknya. Sebenarnya dia normal, tapi membawa gen albino. Jadi yang kecil-kecil jadi yang normal. Sekarang kita yang terpaut pada kromosom gonosom. Kalau yang terpaut pada kromosom autosom bisa dibawa oleh gen dominan, bisa juga dibawa oleh gen resesi. Kalau yang terpaut pada kromosom gonosom
hanya ada pada kromosom tidak bisa di kromosom Y. Kita cari genotiknya. Berarti XX itu apa? Perempuan. Perempuan apa? CB itu perempuan. Jadi artinya ketahuan. Pria. Berarti CB apa? Pria. Pria. Coba ini dia normal tapi membawa kalau XY berarti Normal. Laki normal. XYBY karena si laki-laki hanya punya satu X, jadi kalau dia kena gen itu, jadi dia pasti akan dapat gennya. Jadi nggak ada laki-laki gen. Tadi besarnya apa? Tadi yang normal. Tadi XY yang satunya normal. Menikah dengan perempuan normal yang ayahnya itu karena itu namanya hiperplikasi. Kalau pada kromosom Y, berarti penyakitnya hanya ada pada cowok, karena dibawa oleh kromosom Y. Karena dibawa oleh kromosom Y, jadi penyakitnya hanya ada pada cowok. Laki-laki hipertrikosis menikah dengan perempuan normal. Kita cari dulu genotiknya. XY berarti Laki-laki normal. berarti laki-laki. Coba hasilnya. Tadi cowok berarti sekarang cewek lagi. Ayo yang perlu. Jadi dari hipertrikosis menikah dengan perempuan normal, jadinya kan XY dari kali XY nanti diserang X nanti genotiknya bakal jadi XY karena ini kan sama gitu. Nanti hasilnya dia bakal ada XX dari perempuan normal dan kemudian lagi laki-laki hipertrikosis. Ini dapat disimpulkan kalau laki-laki hipertrikosis itu menikah, kalau anaknya perempuan pasti normal. Kalau anaknya laki-laki pasti jadi gennya itu pasti akan diturunkan dari ayah ke anak laki-laki.
bisa tahu. Teman-teman semuanya ke sini. Pernikahan seorang laki-laki bergolongan darah. Ayo langsung kita Menikah dengan perempuan bergolongan darah. Silangannya sama, cari pesannya, tiga cari keturunan. Jadi kalau laki-laki menikah dengan bergolongan darah O, kemungkinan anaknya itu bergolongan darah A atau B. Kalau selain itu berarti ada kemungkinan macam. Pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Jangan lupa dibaca-baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.